Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 4 mengambil tema tentang musyawarah dan permusyawaratan. Yang pertama ada studi keperpustakaan dan rujukan, yang mana saya mengambil dari jurnal Muhammad Hanafi yang dipublikasikan pada tahun 2013, yang mana beliau mengutarakan bahwa kedudukan musyawarah dan demokrasi Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan lintasan sejarah perjuangan memiliki konstruksi kenegaraan satu-satunya di dunia yang bangsa terlahir dahulu kemudian baru membentuk suatu negara. Jadi menurut Muhammad Hanafi, suatu konsep musyawarah dan permusyawaratan yang ada di Indonesia maupun di dunia harus terbentuk dulu tatanan negara. Kemudian yang kedua ada Tengku Ahmad Yani, yang mana beliau mengutarakan bahwasanya musyawarah sebagai karakteristik Indonesia, yang mana negara Indonesia terdiri dari beberapa suku dan berbangsa-bangsa, namun dipersatukan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, dan terdiri dari berbagai suku bangsa, namun dipersatukan dengan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dalam artian konteks musyawarah dan permusyawaratan di negara Indonesia, khususnya negara Indonesia itu terbentuk dari berbagai pulau, dari berbagai suku, pasti terdapat beberapa perbedaan, baik itu pendapat maupun cara berpikirnya dalam suatu daerah masing-masing. Akan tetapi dengan diadakannya musyawarah dan permusyawaratan, hal itu memungkinkan dapat terjadinya kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang kedua ada perspektif Islam dan rujukannya, yang mana saya mengambil dari Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang dipublikasikan oleh Dudung Abdullah, yang mana beliau mengutarakan bahwa permusyawaratan adalah suatu kegiatan dengan cara pertukaran pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah. Adapun menurut jurnal yang lain yang dipublikasikan oleh Ahmad Agis Mubarok, beliau juga sama mengutarakan bahwasanya musyawarah merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah ada dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada masa itu. Jadi permusyawaratan itu bukan ada sekarang gitu. Jadi permusyawaratan itu sudah ada di sejak zaman Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya ketika kaum muslimin konflik dengan kaum non-muslim ataupun kaum musyrikin pada saat itu, maka Rasulullah mengadakan permusyawaratan yang mana di dalamnya terdapat beberapa kesepakatan dan perjanjian yang mana tidak ada unsur yang dirugikan ataupun pihak yang dirugikan mengenai permusyawaratan dan permusyawaratan tersebut. Jadi dalam permusyawaratan itu Rasul juga menekankan bahwasanya permusyawaratan itu sangat penting untuk terjalinnya suatu hubungan ataupun memecahkannya suatu permasalahan ataupun konflik. Kemudian yang ketiga fenomena atau problem empirik, yang mana saya mengambil dari Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum yang dipublikasikan oleh Susi Dwi Harijanti, yang mana beliau mengutarakan bahwa problematika belum ditetapkannya secara maksimal dan optimal terhadap prinsip musyawarah. Selain itu, perlunya dilakukan penetapan terhadap lembaga-lembaga baik daerah maupun pusat. Bahkan Desi Permatasari juga mengutarakan dalam jurnal ilmiah, demokrasi merupakan sistem yang paling populer dalam wacana politik kita. Demokrasi menghadirkan kepentingan bersama rakyat yang mana di dalamnya harus mengandung unsur musyawarah dan mufakat. Iwan Henry Kusniadi juga mengutarakannya dalam jurnal Administrasi Negara yang dipublikasikan pada tahun 2020, yang mana Musrenbang merupakan forum musyawarah dapat dimaknai ruang dan kesepakatan interaksi warga negara dengan memecahkan suatu masalah secara partisipatif dan berakhir pada pengambilan kesepakatan bersama. Jadi problem atau masalah yang ada di Indonesia khususnya belum sepenuhnya mengadakan
musyawarah secara mufakat. Saya mengambil contoh di berbagai daerah khususnya, yang mana aparat-aparat daerahnya itu ketika memutuskan suatu masalah, ketika membuat suatu aturan itu tidak dilakukan secara musyawarah, yang mana beliau hanya mengutarakan atau menentukan suatu permasalahannya itu ataupun memutuskan suatu perkaranya itu tidak dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Jadi masih banyak kasus-kasus di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah, belum bisa maksimal dalam proses musyawarah dan mufakat. Terus yang keempat ada analisis dan diskusi, yang mana menurut Emi Setianingsih dalam jurnal pendidikannya mengutarakan bahwa permusyawaratan sebagai sebuah nilai sekaligus prosedur ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan terkait nilai-nilai lain, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Analisis pelaksanaan musyawarah masyarakat di kelurahan misalnya, dari segi pelaksanaan belum sesuai dengan ketentuan yang ada, sedangkan untuk pelaksanaannya sudah sesuai, dalam artian masih banyak aparat-aparat daerah ataupun pejabat daerah maupun pusat belum bisa menerapkan sepenuhnya musyawarah secara mufakat. Jadi kesimpulan dari pengutaran di atas bahwasanya musyawarah dan pemusyawaratan belum dilakukan secara maksimal, dalam artian baik itu di pemerintah desa maupun pemerintah pusat belum bisa menetapkan 100% dalam masalah musyawarah dan permusyawaratan, karena yang mana pada akhirnya terjadilah perpecahan ataupun perbedaan pendapat yang tidak didasari oleh kesepakatan bersama. Oleh karena itu wajib khususnya kita sebagai warga negara Indonesia meningkatkan dalam musyawarah dan pemusyawaratan, baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena dengan musyawarah dan pemusyawaratan itu akan menjadi sebuah modal utama dalam memecahkan suatu masalah ataupun problem yang ada di daerah-daerah tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.